Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sang pencinta ulama channel. Rasulullah adalah orang yang sangat istimewa. Ia adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Ajaran agama Islam yang dibawanya menjadi penyempurna atas ajaran-ajaran tauhid yang dibawa para nabi dan rasul sebelumnya. Oleh sebab itu, Allah memberikan kekhususan atau keistimewaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang hanya ada dan berlaku pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak berlaku pada nabi, rasul, ataupun manusia yang lainnya. Keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak hanya ketika beliau berada di dunia saja, namun juga saat di akhirat. Setidaknya ada 8 kekhususan atau keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Mau tahu apa saja? Jangan kemana-mana, simak terus videonya hingga akhir. Namun, sebelum lanjut, agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam menebar kemanfaatan dan juga kebaikan, dengan kerendahan hati, saya ingin mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya, serta berkomentarlah dengan bijak. Terima kasih. Sahabat sang pencinta ulama channel, kiamat merupakan kehancuran alam semesta, dan menjadi awal bagi kehidupan yang kekal sebelum menuju surga atau neraka. Umat manusia akan dibangkitkan, lalu dikumpulkan di padang mahsyar untuk menjalani pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah, ada 8 keistimewaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah berikan di akhirat kelak. Ke-1, orang yang pertama dibangkitkan. Siapa yang dibangkitkan paling awal ternyata tidak tergantung siapa yang dulu meninggal. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah adalah orang yang pertama dibangkitkan di akhirat nanti. Aku adalah penghulu dari seluruh anak Adam di hari kiamat. Aku orang pertama yang dibelah kuburnya, kata Rasulullah. Kedua, pemberi syafaat. Di hari kiamat nanti, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaatnya. Namun, nabi dan rasul yang didatangi tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian, mereka mendatangi Rasulullah untuk meminta syafaatnya. Karena Rasulullah adalah satu-satunya orang diberi hak untuk memberikan syafaat, maka beliau memintakan ampun agar mereka terbebas dari siksa api neraka. Ketiga, pembawa bendera Alhamdulillah. Dikisahkan bahwa pada saat hari kiamat nanti, manusia ditempatkan di padang mahsyar. Mereka berkumpul di bawah bendera orang yang diikutinya dan dicintainya. Pada saat itu, Rasulullah membawa bendera Alhamdu atau pujian. Sebuah bendera yang paling tinggi dan paling mulia. Pada Nabi dan Rasul pun berkumpul di bawah bendera Alhamdu ini. Keempat, delegasi yang berbicara atas nama makhluk seluruhnya. Di akhirat, Rasulullah adalah pemimpin seluruh makhluk. Ia menjadi juru bicara seluruh makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kiamat, aku menjadi imam para nabi, khotib mereka, dan pemilik syafaat mereka, tanpa kesombongan, ucap Rasulullah. Kelima, orang pertama yang melewati jembatan neraka. Disebutkan bahwa, nanti, di akhirat ada jembatan Sirot, yang dibentangkan antara tepi neraka jahanam. Rasulullah adalah orang pertama yang berhasil melewati jembatan tersebut. Umatnya mengikutinya di belakangnya. Keenam, orang yang pertama memasuki surga. Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga, dan yang pertama kali memasukinya. Bahkan, di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa, malaikat tidak akan membukakan pintu surga, kecuali Rasulullah yang mengetuk, dan memasukinya untuk pertama kali. Ketujuh, orang yang memiliki derajat paling tinggi di surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Rasulullah derajat yang paling tinggi di surga kelak. Apapun yang diminta Rasulullah, pasti akan dikabulkan Allah. Barang siapa yang memohon kepadaku, al-wasilah,
maka pasti mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, pemilik Telaga Al-Kautsar. Rasulullah adalah satu-satunya orang yang diberikan Telaga Al-Kautsar oleh Allah. Bahkan, Nabi dan Rasul lainnya pun tidak mendapatkannya. Ketika aku berjalan di surga, tiba-tiba aku melihat sungai yang kedua sisinya bangunan, dan permata lulu, yang memiliki lubang. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Dia menjawab, "Ini adalah Al-Kautsar, yang dianugerahkan Tuhanmu kepadamu. Tanahnya atau wewangiannya, dari minyak misk yang sangat wangi," kata Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sang pencinta ulama channel, itulah kedelapan keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat di akhirat kelak. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, sampai-sampai ia tidak bergeming sedikit pun ketika malaikat menawarkan untuknya masuk ke dalam surga Firdaus, sebelum umatnya terselamatkan dan mendapatkan syafaat beliau kelak di padang mahsyar. Ya Allah, semoga kami semua termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, dan dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Itu adalah murni kesalahan dari kami sendiri. Jika benar, serta memberi manfaat bagi Anda, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap dukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.